Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan yaitu 1 Hairil Anam, 2 Listia Novianti, 3 Muhammad Hanif Aliuddin, 4 Firda Puspitasari, dan 5 Nafila Alafani. Masyarakat hukum dan penelitiannya. 1. Arti sosial dalam hukum. Makna kata sosial mengarah pada segala yang berhubungan dengan kelompok masyarakat. Dengan begitu, arti sosial dalam hukum adalah ketika dalam kehidupan masyarakat perlu adanya suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Hukum merupakan pengatur kehidupan masyarakat dan masyarakat merupakan tempat berlakunya suatu hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam hukum karena dengan tidak adanya masyarakat maka tidak ada pula hukum. Dengan demikian, di mana ada suatu hukum pasti ada masyarakat, dan di mana ada masyarakat pasti ada hukum. Hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, meskipun secara tidak langsung. Hukum hadir untuk mencegah konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia, agar masyarakat aman dalam menjalankan hal-hal sosial dan kegiatan masing-masing. Mengapa masyarakat harus mengenal hukum? 1. Masyarakat tidak akan lepas dari hukum yang berlaku. 2. Menurut hukum, setiap orang dianggap mengetahui keberadaan dan keberlakuan hukum. 3. Keberadaan suatu norma hukum dimaksudkan agar tercapai suatu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasi masyarakat dalam hukum. Berperan aktif dalam pemilihan umum dengan berasaskan Luber-Jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Menaati tata tertib lalu lintas atau menaati peraturan yang ada. Perilaku sebagai hukum. Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Itu menurut Toto Atmojoyo. Sedangkan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwajib. Pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi akan berakibatnya diambilnya suatu tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Sedangkan perilaku hukum adalah setiap tindakan atau aktivitas dari manusia yang berkaitan dengan dipatuhi atau tidaknya suatu aturan hukum di dalam masyarakat. Setiap perilaku hukum akan menimbulkan pola perilaku hukum, sedangkan pola perilaku yang sesuai dengan hukum akan menunjukkan tingkat kesadaran hukum di dalam masyarakat. Seperti yang diterapkan oleh Surjono Sukamto, bahwa salah satu indikator dalam menciptakan kesadaran hukum ialah adanya pola perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum. Contoh perilaku hukum yaitu adalah membayar pajak tepat waktu dan mematuhi lampu-lampu lalu lintas. Perilaku sebagai hukum. Untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan ketersediaan untuk memandang konsep hukum kita, yaitu tidak hanya sebagai suatu peraturan atau rule, namun juga sebagai suatu perilaku atau behavior, yang mana bahwa hukum itu juga dapat muncul dalam bentuk perilaku dalam masyarakat. Perilaku sebagai hukum yaitu adalah pada saat mahasiswa turun ke jalan pada tahun 1998 dengan mendesak Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden, maka secara sosiologis dapat dibaca bahwa para mahasiswa sedang menulis teks konstitusi untuk memberhentikan pemerintahan Soeharto yang kemudian dilakukan oleh MPR dengan membuat surat putusan penurunan Presiden Soeharto yang hanyalah menyalin teks yang sudah ditulis mahasiswa melalui perilaku berdemonstrasinya itu. Maka dalam hal ini, menurut pandangan sosiologis bahwa hukum tidak hanya sebatas pada peraturan saja, namun juga dapat timbul dari reaksi perilaku masyarakat. 3. Penelitian hukum. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research yang berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yang berarti mencari, yang kemudian diartikan sebagai upaya mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan untuk mengetahui yang tepat atau benar. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
Melalui proses penelitian tersebut, dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Menurut Surjono Sukanto, jika dilihat dari sudut tujuan penelitian, penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, penelitian hukum normatif, yang kedua, penelitian hukum empiris, dan yang ketiga, penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif biasanya juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, yaitu penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Selanjutnya yang kedua, penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Hal ini disebabkan karena metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian yang berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang mana berkaitan dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang dapat terjadi dapat diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Selanjutnya, yang ketiga, penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian digabungkan dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang yang dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya dalam penelitian hukum normatif empiris ini juga terbagi menjadi 3 kategori, yakni yang pertama non-judicial study. Non-judicial study ini merupakan suatu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik. Sehingga karena tanpa ada konflik di sini, maka tidak akan ada campur tangan dari pengadilan dalam proses penyelesaiannya. Selanjutnya yang kedua, ada judicial case study. Judicial case study ini merupakan suatu pendekatan studi kasus hukum dikarenakan ada konflik di dalamnya, sehingga akan melibatkan campur tangan dari pengadilan untuk dapat memberikan keputusan di dalam proses penyelesaiannya. Selanjutnya yang ketiga, ada live case study. Live case study ini merupakan suatu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih sedang berlangsung ataupun masih belum berakhir atau belum selesai. Oke, thank you for attending teman-teman. Demikian kurang lebih yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.